Swah, nangis itu. Kadang mikir seperti itu. Nah, kayak Imam Ghazali dulu kan, Imam Ghazali itu beliau mendapatkan itu Nurul Wasatiyah atau Liyaqbah Wadidatul Liyaqbah itu. Ya, beliau kan Imam Ghazali ini beliau sampai mendapat gelar apa Hujjatul Islam di masanya itu. Imam Ghazali itu udah pakar fikih, pakar daripada ilmu hadis, udah punya madrasah, tetapi beliau itu terkadangan sedang menyendiri. Marak dek manara si nedait apa si tujuan daripada lapu ilmu senapal nih. Jadi pernah dulu ada seseorang bertamu kepada Imam Ghazali nih. Imam Ghazali ini kedatangan tamu dari luar daerah, beliau bertamu. Waktu itu beliau berada di perpustakaannya besar, lebih besar dari musala ini, semua isinya kitab, luar dalam isinya kitab. Maka tamu ini datang, Assalamualaikum Syekh, cakap biasa tamu, tanya-tanya gini. Pada suatu ketika terkeluar dari lisan tamu ini, ya Syekh, saking banggaan kasih kitab salwe ini, Syekh, ngenilu kitab ni apa wahda baca lapo ana ni. Wahda baca ngenilu kitab lapo ana ni. Apa kata Imam Al-Ghazali itu waktu beliau belum bertasawuf, belum. Dulu kan beliau termasuk penentang tasawuf itu. Biasanya beliau ahli fikih kan menentang tasawuf itu awal-awalnya. Nah, maka beliau katakan, dengan ini remehan. Dengan ini remehan kok dalam hatinya nong. Maka beliau tanpa sadar mengatakan, ini kitab semua nih, jangankan saya pernah baca, semua di luar kepala saya. Si napal saya menggujari lapuan kitab di luar kepala. Di luar ini kitab semua ini bukan saya pernah baca, saya hafal semua di luar kepala ini kata. Gitu. Maka selesai pertemuan itu pulang, mikir Imam Ghazali, kok saya ngomong begitu katanya, kok masih ada sombong saya ini. Nah itulah beliau itu. Maka beliau sering merenung, sering bertapakur gitu. Masih aja kayak gelisah, belum menemukan dari semua yang beliau kaji, dari semua ilmu itu belum mendapatkan tujuan yang inti daripada yang beliau cari itu dalam menuntut ilmu itu. Masih terasa kosong, hampa, dirinya masih sering gelisah gitu. Maka beliau disuruh sama temannya itu, kalau kamu keadaan seperti itu, coba kamu datang ke ada orang di sana itu, orang yang inilah orang tersembunyi gitu. Tapi beliau itu ngerti masalah-masalah qalbu hati itu ngerti, sebab kamu datang ke sana. Nah, ya ulama tasawuf lah itu yang itu. Tapi beliau kan, saya ini kan orang nggak suka begitu-begitu itu kan. Nggak suka saya ilmu-ilmu begitu itu, khurafat kayak begitu itu dulu itu. Tapi cobalah. Kan kamu ahli ilmu, coba dulu, sebenarnya kamu temukan nanti sesuatu itu di situ yang kamu cari itu. Akhirnya ya karena merasa penasaran gitu, ya cobalah. Hanya betul beliau datang, mencoba berguru di situ. Ternyata persyaratan bergurunya itu berat. Dan dikenal memang beliau ini juga, saya ini tahu Imam Ghazali orang terkenal, memang terkenal ke hampir seluruh dunia, beliau itu terkenal. Sehingga cerita, ya, kalau kamu mau berguru sama saya berat syaratnya, kurasa kamu nggak bisa katanya. Nggak apa-apa, sudah saya mau. Maka saya ini katakan, sebenarnya kamu ini sudah dekat sangat dengan Allah. Cuman ada satu yang menghijab kamu ini katanya. Jika itu sudah hilang, sudah sampai kamu kepada Allah katanya. Apa katanya? Tapi syarat nih kalau kamu bisa kerjakan, nah lanjut sudah belajar katanya. Ya saya siap katanya. Buang kitab-kitabmu semua itu. Buang kitab-kitabmu semua itu. Karena itu yang menghijabmu katanya. Kadang kita ini zikir kita sendiri itu yang menghijab kita kadang. Kadang ilmu sendiri gini yang menghijab kita, tidak bisa dekat dengan Allah. Banyak kita ini kan zikir, dengan zikir kita ini kita merasa akan sampai dengan zikir kita, lupa ada barang. Saya nyampean Allah dengan ilmu yang menghijab. Kalau kamu bisa hilangkan semua kitab kamu itu, bisa kamu ngaji sama saya kan? Karena beliau penasaran dan juga ingin sangat sungguh-sungguh. Betul, kitabnya semua dibungkus, entah dibakar atau dibuang itu semua. Karena beliau itu kan setiap ditanya itu hukum ini, jawab langsung, semua dijawab. Makanya dia orang pinter.
sehingga seolah-olah beliau itu sudah tidak ada duanya, sudah kayak seperti Tuhan gitu, semua masalah bisa dia kan, itu yang menghijab kamu itu katanya. Nah, nanti kita akan bahas hikmah selanjutnya masalah itu, pertanyaan yang semua bisa dijawab itu. Hanya semua dibereskan semua kitab, entah dibuang ke laut atau kemana, itu sambil beliau ngaji. Nah, baru berapa hari belajar beliau rasakan gitu, oh ternyata ini yang saya cari itu, katanya ini yang saya cari itu, ini dia ternyata kata. Nah, dari situlah beliau mencintai tasawuf, sehingga beliau uzlah dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, itu ceritanya panjang ini. Nah, di saat itulah beliau mengarang kitab Ihya. Jadi Ihya Ulumuddin itu bukan sekedar ngarang-ngarang mertem Imam Ghazali ngarang gini, enggak. Itu beliau karang pengalaman hidup beliau dari hijrahnya sampai menjadi orang-orang yang ahli tasawuf, ahli tazkiyatun nufus, itu Ihya itu. Paham ya? Jadi seperti itu. Maka kita sebagai seorang ustaz sebenarnya paling sangat penting ngaji kitab-kitab seperti ini. Paling sangat penting. Ada seorang ulama namanya Ibrahim, Imam Ibrahim Ad-Dasuki. Ini disebutkan dalam kitab Syairus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Di sana disebutkan talabus syekh fit tariqi wajibun ala kulli murid. Talabu syekh fit tariqi wajibun ala kulli murid. Mencari seorang guru, mursyid, pembimbing dalam kita dekat dengan Allah wajib atas setiap murid. Muridnya orang yang mau dekat dengan Allah, walau kana min akabiril ulama, walaupun dia berasal dari ulama yang paling terkenal, walaupun dia ulama yang paling terkenal dari ilmu syariat, wajib dia cari guru-guru seperti itu. Kenapa? Paling rentan memang ulama-ulama yang ahli syariat itu, kalau enggak bisa dia jaga hatinya untuk rusak dengan sebab ilmunya. Paham ya? Karena orang alim itu kan pujian dari mana-mana, macam-macam tawaran begini, kalau tidak betul-betul dijaga oleh Allah, ya bisa terfitnah dia dengan ilmunya, terfitnah dia dengan kemasyhurannya dan sebagainya. Paham ya? Bahkan ada juga kalam menyebutkan la yanbaghi lil alim ay yaqna'a bima alimahu. Tidak sepantasnya bagi seorang alim itu ayaqna'a, untuk dia merasa puas bima alimahu, terhadap apa yang dia ketahui daripada ilmu. Tidak boleh seorang alim merasa puas dengan ilmu yang dia sudah ketahui. Walau tabahharat bil ilmi, walaupun ilmunya itu seluas lautan. Walau kana wahida zamanihi, walaupun seumpama di zaman itu dialah yang paling pintar di seluruh negeri itu, tidak ada lawannya sudah. Wajib alaih ay yajlisa ma'ahdil qulub, wajib dia cari guru-guru yang ahli hati. Itu orang alim, apalagi yang awam. Apalagi yang awam. Jadi seperti itu, insyaallah ya. Nah, biasanya seperti itu. Warid yang nomor 2 ini biasanya diberikan kepada orang-orang alim itu. Terkadang dia sudah ngajar ke sana, tapi tetap kok merasa kosong, nangisnya susah, terus merasa begini, keadaan setiap saat begitu. Nah, katakan dia mikir gitu, sehingga dia ingin berubah. Nah, seperti itu. Dan juga bisa terjadi kepada penguasa atau orang-orang kaya gitu. Raja-raja itu banyak yang sudah punya apapun dia mau bisa, tetapi ketika begitu banyak dia punya tetap merasa kosong, padahal dia sudah punya apa yang dia mau bisa, tetapi kok saya ini kan belum tenang, padahal apa balewara, apa penemilik arah. Itu yang benar, ini yang soleh gitu, orang kaya yang soleh, pejabat yang soleh. Terkadang kan gitu juga dia diberi jalan seperti itu, warid seperti itu, dekat.